Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun sikap kreatif dan inovatif bagi para wirausahawan. Seperti kita ketahui bahwa sebagian lulusan dari perguruan tinggi atau calon sarjana setelah lulus nanti akan diserap di dunia bisnis. Ya, rata-rata bekal mereka yang diperoleh di perguruan tinggi itu sama, gitu ya. Nah, padahal di dunia kerja akan terjadi persaingan ketat ya, antar sumber daya manusia untuk bisa mencapai karir yang lebih tinggi. Nah, di sini mereka hanya mereka yang memiliki bekal lebih atau mempunyai nilai plus saja yang akan memenangkan persaingan bebas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sampai detik ini, apakah Anda sudah mempunyai bekal lebih untuk menghadapi dunia industri atau setelah lulus? Nah, akan lebih baiknya kita mulai untuk mempersiapkan diri, salah satunya adalah mengasah kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Ya. Nah, bekal plus apa yang sebaiknya dimiliki oleh alumni? Nah, berupa kemampuan inovatif atau kreatif. Nah, dengan kemampuan ini, alumni akan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan ya, di bidang kerjanya. Dan mereka akan sanggup menjawab kebutuhan pasar sehingga bisa meniti karir. Ya, yang bisa kita lakukan adalah membekali Anda semuanya agar memiliki karakter problem solving. Nah, apa problem solving? Menyelesaikan masalah dengan mengikuti kaidah impian tertentu sehingga dicapai hasil solusi yang optimal. Jadi, ada masalah, bagaimana Anda bisa memecahkan masalah tersebut? Itu yang harus menjadi PR Anda ya, untuk berpikir kreatif. Semua orang pada prinsipnya harus mempunyai problem solver bagi permasalahan sendiri. Nah, masalah saya adalah sulit untuk mengikuti mata kuliah tertentu. Nah, itu kan suatu masalah. Nah, solusinya bagaimana? Nah, mungkin saya akan membentuk satu kelompok atau ikut kelompok belajar untuk mengikuti ketertinggalan dalam mata kuliah tertentu. Gitu ya. Kalau dalam jiwa wirausaha, nah, problem yang dihadapi adalah pasar tidak mendukung produk yang kita jual. Nah, bagaimana ya, agar produk kita bisa diterima masyarakat? Ya, mungkin dengan melakukan promosi, ya, melakukan tangkap bola, ya. Jadi datang untuk menawarkan produk, tidak menunggu orang datang untuk membeli produk kita. Nah, itu satu solusi. Ya. Apa itu inovasi? Ya, semua jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kerja dan atau kualitas dari semua produk kegiatan dan produk kegiatan, baik berupa hardware maupun software. Di sini bisa kita garis bawahi adalah memperbaiki dan meningkatkan ya, untuk kerja dan atau kualitas. Nah, contohnya kalau hardware itu komputer, ya, bagaimana komputer itu mempunyai fungsi lebih, kemudian mobil. Nah, mobil itu juga bagaimana bisa mempunyai fungsi lebih, tidak hanya sekedar untuk dinaiki penumpang. Mesin, alat sekolah, dan seterusnya. Berupa perangkat lunak, ya, ini berupa program komputer, sistem perbankan, metode pengukuran, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus berinovatif? Karena tuntutan zaman, ya, bahwa besok itu harus lebih baik dari hari ini, gitu ya. Dan hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Sering ya mendengar kalimat ini.
Artinya bahwa segala sesuatu harus diperbaiki terus tanpa henti. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Siapapun juga harus bersedia berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas kehidupan di segala bidang. Ya, jadi siapapun harus mau dan mampu bersikap inovatif. Nah, masalahnya apakah Anda mau? Ya. Bagaimana kalau tidak mau atau tidak mampu? Maka akan terjadi seleksi alam. Gitu ya. Siapa yang tidak bisa atau siapa yang lemah, dia akan kalah. Nah, contohnya saja sekarang real di kehidupan kita sehari-hari, ya, siapa yang mampu bertahan hidup dalam hal ini adalah mungkin mencari nafkah, gitu ya, mencari uang, nah, maka dia yang akan survive, gitu ya. Siapa yang dia bertahan berarti dia mempunyai kemampuan lebih. Nah, siapa yang lemah, nah, dia akan kalah. Bagi yang kalah mereka akan terpinggirkan, tersingkirkan, gitu ya. Nah, bagi yang menang, nah, mereka memegang peranan penting ya, di area perjuangan hidup, gitu ya. Nah, untuk itu mahasiswa harus menjadi sukses dengan bekal plus, gitu ya. Caranya bagaimana? Anda mulai sekarang harus berpikir inovatif. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba untuk bagaimana melatih Anda memikirkan bisnis. Ya, bisnis apa yang akan Anda buka atau Anda buat. Memahami metode untuk membangkitkan daya kreasi dan inovasi. Memahami sikap negatif yang bisa menghalangi daya inovatif dan kreatif. Memahami sikap positif. Singkirkan sikap negatif dan tangkap sikap positif untuk mendorong gaya atau mendorong satu kreativitas ya, atau inovasi. Apa kreativitas? Di video saya sebelumnya sudah sempat kita bahas, ya, menginvestasikan kecakapan dan ikhtiar individu ke dalam gagasan baru yang mempunyai kualitas yang tinggi. Ya. Kreativitas adalah kecakapan menangani masalah baru yang ditujukan melalui lewat mengamati kejadian-kejadian bermasalah yang belum terfikirkan oleh orang lain. Nah, berdasarkan pendapat Torrens, ya, kreativitas adalah proses menciptakan ide atau gagasan atau hipotesis serta mengkomunikasikan hasilnya. Jadi secara garis besar kita pahami bahwa kreativitas itu adalah proses menciptakan ide, gitu ya. Dan ini adalah beberapa definisi apa itu kreativitas. Nah, pada dasarnya kita itu punya kok kemampuan kreatif. Tinggal bagaimana kita mau tidak mengembangkan itu. Nah, ini dibuktikan dengan daya kreativitas yang terdapat pada semua kanak-kanak. Ya, orang dewasa kreativitasnya sering tertekan oleh pendidikan standar. Ya, karena kita berada di zona nyaman, kita sibuk, ya, maka kreativitasnya itu terhambat. Nah, kreativitas dalam sikap ya mampu menerima perubahan dan pembaruan, gitu ya. Sudi atau mau untuk bermain dengan ide-ide yang memungkinkan, ya. Fleksibilitas dalam cara memandang, kebiasaan menikmati hal-hal yang baik sambil mencari jalan untuk memperbaiki tersebut. Contoh dari kreativitas, ya, di Jepang itu ada buah tomat yang bentuknya standar. Nah, tomat ini dibentuk sejak masih kecil, gitu ya, untuk menyerupai apel, jeruk, bahkan berbentuk kotak, hati, jantung, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar konsumen itu tertarik terhadap produk tomat. Gitu ya. Nah, kita lihat juga kemarin ya ada bentuk semangka, semangka yang biasanya bulat dikembangkan menjadi semangka dalam bentuk kotak, gitu ya.
atau kubus. Kreativitas dalam bentuk proses. Ya, proses kreatif haruslah sesuatu yang sedemikian menakjubkan sehingga dalam sekejap bisa menghasilkan benda yang hebat. Jadi itu anggapan masyarakat. Ya. Jadi harus sesuatu yang menakjubkan, gitu ya. Realitasnya adalah untuk memanfaatkan satu penemuan baru masih diperlukan perbaikan secara gradual. Nah, metode dalam inovasi atau kreatif yang pertama adalah metode evolusi. Ya, metode perbaikan dengan cara meningkatkan secara gradual. Ide baru itu dibangkitkan dari ide sebelumnya. Jadi sudah ada produk, ya, kemudian kita perbaharui. Nah, solusi baru didasarkan pada solusi sebelumnya dan membuat sesuatu lebih baik. Ya. Nah, kebanyakan benda, sistem, metode yang ada saat ini dibangun dengan menggunakan metode evolusi. Ya. Hasil evolusi itu bisa saja sangat berbeda dari usulan-usulannya. Ya. Contohnya ada mobil, pesawat terbang, kereta api, dan masih banyak lainnya. Ini adalah gambar sepeda dari mulai tahun 1817. Dulu namanya The Walking Machine. 1865, nah berkembang jadi seperti ini. Dulu belum ada genjotannya ya. Belum ada pedalnya. Ya, masih pakai jalan ini lari terus kemudian kakinya naik mungkin gitu ya. Revolusi selanjutnya sudah ada pedal di ban depan. Nah, mungkin karena ketika menggok ya berbelok itu nanti kesulitan, maka dilakukan inovasi lagi dan lagi. Kalau ban satu, nah ini mungkin setelah digunakan sering jatuh. Nah, terus kemudian menggunakan ban mati pada 1890, mungkin bukan terlalu keras, sampai menggunakan ban pompa pada 1898, maaf. Kalau kita lihat untuk mobil masa kini, ya, mobil yang kita lihat sudah bagus-bagus, padahal sebelumnya produk ini sudah mengalami banyak evolusi. Ya. Nah, ini contoh inovasi di dunia industri televisi. Nah, dulu televisi itu besar sekali ya, kalau Anda lihat televisi zaman dulu, ya, mungkin dengan tabung besar. Ya, sampai sekarang menggunakan metode LED. Nah, televisi ini 1928 modelnya seperti ini. Ya. Terus ini 1929, terus dan terus berkembang. Ya kan? Kemudian contoh selanjutnya adalah komputer. Dulu satu komputer atau satu PC pada generasi pertama ya 1970. Ini satu komputer itu, satu PC itu satu ruangan gitu ya. Nah, kemudian sampai sekarang diringkas ya, sudah laptop ataupun tablet gitu ya. Itu ada evolusinya, selalu melakukan perbaikan. Nah, kemudian metode sintesis. Jadi 2 atau lebih ide yang ada digabungkan ke dalam satu ide baru. Ya. Nah, contohnya nih, menggabungkan ide sebuah radio dengan ide teletext. Ya. Menggabungkan ide telepon dengan ide komputer. Nah, sekarang ya kita smartphone itu ya. Menggabungkan ide perdagangan dan internet, ya, e-bisnis, e-commerce, e-banking dan seterusnya. Kemudian revolusi. Nah, seringkali kita ide baru yang
berbaik, benar-benar berbeda dari pendahulunya. Device elektronik dari semikonduktor sama sekali berbeda dibanding pendahulunya. Nah, dulu itu menggunakan tabung hampa. Nah, walaupun fungsinya tepat sama ya, dengan perbaikan unjuk kerja yang sangat berarti. Nah, sekarang model device ya layar LCD dari bahan kristal cair untuk menggantikan tabung hampa. Nah, sehingga akan mengubah tampilan dan dimensinya akan lebih kecil. Kemudian metode mengubah arah. Banyak terobosan kreatif menjadi saat perhatian dialihkan dari sudut pandang ke sudut pandang yang lain. Nah, sering disebut dengan keinsafan kreatif. Jika sebuah solusi gagal untuk bekerja, alihkan ke kemungkinan solusi lain. Gitu ya. Nah, contohnya seorang staf peneliti 3M membuat formula lem yang gagal karena karena walaupun biasa menempel di kertas, tetapi sangat mudah lepas. Nah, ternyata lem itu justru cocok untuk digunakan sebagai non-permanent glue atau paste it gitu ya. Jadi kita menciptakan produk baru, tapi tujuannya tidak tepat, tapi justru itu membuat satu peluang untuk dimanfaatkan ke dalam fungsi lain. Nah, kebanyakan solusi di dunia industri ternyata datangnya dari individu, bukan dari riset. Ya, pemikiran sehat dengan niat baik atau positif dan kemampuan inovasi sangat berguna dalam menyelesaikan satu masalah. Nah, motivasi ya, atau kita sebut sebuah kemampuan untuk berusaha sering lebih penting dibandingkan peralatan laboratorium yang lengkap. Nah, ya. Ini adalah beberapa contoh temuan kreatif, ya. Getah pohon pisang, ya. Itu bisa digunakan sebagai obat luka, gitu ya. Air kelapa bisa digunakan untuk membersihkan botol kaca. Tembakau, ya, bisa digunakan untuk membersihkan kaca mobil, ya, sehingga pada waktu turun hujan airnya bisa lancar mengalir. Nah, ini perlu dicoba ini ya. Lavender untuk mengusir nyamuk ini sudah dimanfaatkan. Magnet ya, bisa digunakan untuk menghemat BBM. Nah, silahkan dicoba. Busi bekas bisa dimodifikasi menjadi komponen pompa darurat. Sisa sabun mandi yang tinggal sepotong kecil jangan dibuang, tetapi tekanlah pada sabun yang baru, maka akan bisa menghemat. Ya. Sampah nabati dari dapur jangan dibuang, tapi ditanam untuk menjadi pupuk. Dan masih banyak temuan-temuan kreatif. Nah, ini adalah beberapa mitos tentang berpikir kreatif dan problem solving. Nah, setiap masalah hanya punya satu solusi. Ini mitos. Gitu ya. Bahwasanya satu masalah itu mempunyai banyak solusi. Tinggal kita akan pilih mana yang menjadi solusi terbaik. Nah, mitos selanjutnya adalah jawaban atau solusi atau metode yang terbaik telah didapat. Jadi tidak akan atau tidak ada lagi yang lain. Padahal jawaban itu terus ditemukan untuk dilakukan perbaikan. Ya, ada solusi baru, ada jawaban baru. Nah, saya ambil contoh, apa solusi bagi transportasi manusia? Apakah sapi, eretan, gerobak, kereta? Ya. Apakah semua itu sudah terbaik? Nah, bagaimana dengan kereta tabung? Atau kereta linear, atau kereta peluru yang ada di Jepang itu ya? Jelas pasti masih ada akan yang lebih baik. Ya.
Contohnya saja di sini apa namanya? Ada kereta apa tuh? Kereta cepat ya, kereta cepat yang berkembang di Indonesia. Nah, orang Indonesia menganggapnya bahwa itu sudah paling bagus. Padahal kalau kita melihat dari sisi lain di kota Jepang itu masih ada banyak kereta yang lebih cepat ya, jalannya dan lebih tenang. Apa itu namanya? Shinkansen gitu ya. Itu produk yang sangat populer di sana. Seorang yang berpikir kreatif dan inovatif akan berpikir secara lain. Jadi semua masih belum sempurna, menganggap bahwa ini belum sempurna, masih terus berusaha memperbaiki untuk menjadikan produk itu menjadi lebih baik. Mitos lainnya adalah solusi kreatif teknologinya tentu rumit dan kompleks. Padahal hanya sedikit sekali masalah yang memerlukan penanganan yang rumit, gitu ya. Bahkan apabila sesuatu itu harus dikerjakan dengan proses sulit dan rumit, maka biasanya cenderung salah. Okay. Jadi kita berpikirnya sudah susah, padahal ada solusi yang lebih mudah. Contohnya nih, bagaimana membuat antena WiFi supaya bisa mengarah ke ISP dengan baik? Ternyata caranya mudah kok. Tinggal ambil kaleng bekas yang terbuat dari logam, modifikasi sedikit untuk memasang titik pengumpan. Selesai. Ya. Nah, ini solusi kreatif yang sekiranya memang harus kita mulai gali, ya, sehingga nanti akan memudahkan kita ya untuk berbisnis. Nah, tak ada ide. Nah, sesungguhnya kalau kita beranggapan seperti ini, ya bahaya, gitu ya. Ini merupakan sikap pasif, apatis, pesimistis, yang harus dihindari oleh kita semua. Ya. Terus bagaimana? Sikap negatif semacam ini apabila terlanjur melekat di diri kita harus dianggap sebagai masalah. Gitu ya. Mulailah dengan mendaftar penyebab sikap negatif itu. Jika sulit, bertanyalah. Baca buku. Tanya seorang ahli. Ya, maka kelak alternatif solusi akan terbangun. Hambatan mental pada cara berpikir kreatif adalah berprasangka. Berprasangka jelek akan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lain. Tak jarang merasa curiga dan malahan merasa terancam akan hal-hal tersebut. Jadi hilangkan berprasangka. Nah, persepsi yang timbul dari keadaan-keadaan yang selama ini telah ada dan mapan. Ya. Nah, contohnya banyak ada pesawat. Ya. Nah, ini juga apakah terbayang bahwa baling-baling helikopter itu yang aslinya hanya dibuat di Jerman, itu terbuat dari plastik, gitu ya. Padahal setelah diproses pengerasan tertentu, ia lebih baik dibandingkan dengan logam. Jadi baling-baling pada pesawat itu terbuat dari plastik, bukan logam. Bayangan kita, seberapa sih kekuatan plastik? Apakah hanya cocok untuk membuat ember saja? Jadi pemikiran kita jauh, ya, tidak sekedar hanya dibuat ember dan kertas kresek, tetapi bisa dibuat dengan dibuat baling-baling pesawat. Nah, contoh ketiga, masih masalah plastik. Tahukah Anda bahwa kaca yang tahan peluru itu terbuat dari plastik, bukan dari kaca tebal. Ya. Kaca tebal itu harus betul-betul tebal untuk bisa menahan peluru. Sedangkan plastik itu tidak perlu tebal. Nah, jangan sepelekan plastik berarti ya, apalagi berprasangka pada plastik. Kasihan plastiknya. Kemudian vaksinasi fungsional. Nah, kita lihat gambar sapu.
mindset kita adalah sapu itu untuk membersihkan lantai saja. Tetapi bisa kita lihat fungsi lain. Nah, fungsi lainnya adalah membersihkan langit-langit. Ya. Bisa mencuci mobil di bagian yang sulit. Nah, menopang pintu supaya tidak membuka dan menutup dan lain sebagainya. Ataupun ini bisa dipakai untuk alat aerobik. Gitu ya. Nah, contoh lain, sebuah penggorengan. Selain dia bisa untuk menggoreng, itu bisa untuk merebus, menanak nasi, gitu ya. Jadi menciptakan produk baru dengan mempunyai banyak fungsi. Contoh lain adalah mobil pick up yang dulunya hanya untuk mengangkut barang. Nah, sekarang mobil pick up dimodifikasi dengan pikiran kreatif dan inovatif menjadi toko berjalan. Ya. Kemudian merasa tak ada pertolongan. Ini hampir sama dengan tadi kalau kita sudah menyerah tidak ada ide. Nah, merasa tidak memiliki kemampuan, ya, pengetahuan untuk melakukan sesuatu. Nah, padahal kalau perlu informasi, ada perpustakaan, ada buku, ada internet, ya. Nah, itu bisa mendukung kita untuk berpikir rasional. Ya. Perlu informasi tanam-menanam, telepon saja Dinas Pertanian. Tidak memiliki kemampuan teknik, sekarang banyak buku pintar. Ya. Dan masih banyak lagi. Hambatan psikologis menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu hanya karena secara umum kedengaran tidak baik atau tidak benar, sebab takut dianggap lucu atau aneh. Ya. Jarang ada orang yang mau membungkus sisa-sisa makanan di restoran untuk binatang peliharaan di rumah. Mungkin gengsi kali ya. Nah, karena psikologisnya sudah ditanam takut dianggap aneh. Ya. Padahal sangat baik kualitasnya, bukan kita telah memakannya. Ya. Orang malah memilih membeli makanan kaleng untuk hewan peliharaannya. Walaupun dia tahu bahwa makanan kaleng tersebut mempunyai kualitas yang buruk. Contoh lain, hanya ada sedikit orang yang berani menggunakan binatang lintah untuk menyedot bisul yang sudah matang. Apakah Anda berani mencobanya? Nah, padahal itu sangat efektif, murah, dan tidak sakit sama sekali. Ya, prinsipnya kan lintah itu kan menghisap darah, gitu ya. Nah, jangan sampai menunggu bisul itu matang kemudian pecah, itu sakit sekali. Nah, yang punya bisul silakan dicoba. Sikap positif untuk kreatif, punya keinginan, ya. Nah, orang yang kreatif ingin tahu mengapa, selalu penasaran, mengapa kok bisa begini, mengapa produk ini kok laku, mengapa kok produk ini kelihatan bagus. Jadi pikirannya selalu haus untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Gitu ya. Nah, orang yang ingin tahu selalu berpikiran positif. Gitu ya. Bertanya kepada siapa yang dia anggap dia tahu. Ya. Tantangan, orang yang selalu ingin tahu akan senang mengidentifikasi dan menganalisis asumsi. Nah, apakah Anda mempunyai sikap seperti ini? Nah, ia tidak berhenti pada apa yang telah diketahuinya, tetapi akan berusaha meluaskan dengan tantangan-tantangan baru yang lainnya. Contohnya adalah jika berpikir tentang sekolah, tentu akan terbayang adalah sebuah bangunan dengan ruang kelas, ada perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi mengapa harus begitu? Apakah tidak bisa dengan cara lain? Ya, ternyata tidak, karena sekarang ada universitas terbuka, sekolah jarak jauh, sekolah online, gitu ya. Ketidakpuasan yang konstruktif ini merupakan kemampuan untuk melihat perlunya satu perbaikan.
Sikap ini sangat penting ya untuk jiwa para technopreneurship ya, karena mempunyai jiwa problem solver yang kreatif. Ia tidak pernah akan puas, sebab kepuasan akan menghentikan proses inovasi. Ya. Tidak pernah ada proses inovasi yang berhenti. Gitu ya. Rasa puas diri itu sama dengan kenyang, sama dengan mandek, gitu ya. Nah, ini contoh dari produk diinovasi ya, menjadi banyak modifikasi. Berarti kalau Anda suka memodifikasi motor, mobil, nah, itu silakan berbangga hati, paling tidak Anda mempunyai satu jiwa, ya. Terima kasih. Demikian video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.